Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the... Sistem moneter. Sistem moneter adalah keseluruhan mekanisme yang mengatur pengelolaan uang dalam suatu negara. Ini mencakup kebijakan moneter, lembaga keuangan, dan instrumen keuangan yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, stabilitas nilai mata uang. Sistem moneter bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Secara umum ada beberapa fungsi sistem moneter. Yang pertama, pengatur nilai dan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Yang kedua, pengendalian laju inflasi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keempat, memperkuat perekonomian secara umum. Yang kelima, menentukan arah kebijakan keuangan suatu negara. Yang terakhir, mengendalikan tingkat suku bunga. Sistem moneter terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, Bank Sentral sebagai otoritas pertama tertinggi. Bank Sentral bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, mencetak uang, dan mengawasi bank-bank komersial. Yang kedua, bank-bank komersial, lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan. Yang ketiga, pasar keuangan, tempat di mana instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan valuta asing diperdagangkan. Yang keempat, kebijakan moneter, tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan moneter adalah seperangkat tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Ekspansif yaitu meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga. Kontraktif yaitu menurunkan jumlah uang beredar dan meningkatkan suku bunga. Kebijakan moneter ekspansif biasanya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan moneter kontraktif digunakan untuk mengendalikan inflasi. Adapun pentingnya sistem moneter yang stabil, yaitu sistem moneter yang stabil sangat penting bagi kesehatan perekonomian suatu negara. Stabilitas moneter menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter dapat menyebabkan inflasi yang tinggi, resesi, dan krisis keuangan. Sistem moneter di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan atau BI rate. Yang kedua, giro wajib minimum atau GWM, dan operasi pasar terbuka untuk mencapai tujuannya. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dan bisnis. Lembaga keuangan adalah semua yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, yaitu menarik dan menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan
bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bank terdiri atas 3. Yang pertama itu bank sentral. Bank sentral merupakan institusi yang mengantar kebijakan moneter dan mengawas sistem perbankan. Contohnya adalah Bank Indonesia yang biasa disebut dengan BI. Nah, yang kedua adalah bank komersial. Bank ini menyediakan layanan perbankan umum seperti simpanan, pinjaman, dan layanan pembayaran. Contohnya seperti Bank Mandiri, BCA, ataupun BRI. Nah, yang terakhir yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut dengan BPR. Bank ini yang berfokus pada pembiayaan terhadap usaha kecil dan menengah serta masyarakat di daerah. Nah, yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari 4. Yang pertama itu perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini menyediakan perlindungan finansial terhadap resiko tertentu. Yang kedua adalah pegadaian. Nah, pegadaian ini yaitu menyediakan pinjaman dengan jaminan suatu barang. Yang ketiga adalah dana pensiun. Nah, dana pensiun itu mengelola dana pensiun untuk memberikan manfaat di masa pensiun. Dan yang terakhir adalah pasar modal. Nah, pasar modal ini adalah tempat di mana sekuritas, saham, ataupun obligasi diperdagangkan. Sejarah lembaga keuangan di Indonesia. Nah, masa prakemerdekaan yang pertama yaitu zaman kolonial, yaitu zaman sebelum kemerdekaan. Sistem keuangan di Indonesia itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, bank pertama yang didirikan adalah The Chavaschain Bank pada tahun 1828. Bank ini berfungsi sebagai bank sentral untuk Hindia Belanda. Bank ini juga memiliki peran penting dalam mengatur sistem moneter dan menerbitkan uang. Nah, yang kedua yaitu bank swasta. Selain The Chavaschain Bank, beberapa bank swasta juga didirikan seperti Bank Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan BNI yang didirikan pada tahun 1946 dan Bank Rakyat Indonesia yang biasa dikenal di kalangan masyarakat yaitu BRI yang didirikan pada tahun 1895 sebagai lembaga keuangan untuk membantu petani dan usaha kecil. Selanjutnya yaitu masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter dan perbankan di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1950-an, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap bank-bank asing dan bank-bank yang dimiliki oleh Belanda. Hal ini bertujuan untuk menguasai sektor keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya itu masa Orde Baru. Di bawah pemerintahan Orde Baru terjadi stabilitas ekonomi yang relatif baik. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan di sektor perbankan, termasuk pembentukan bank-bank baru. Nah, terjadi reformasi perbankan pada tahun 1988. Pemerintah meluncurkan program pembangunan perbankan yang bertujuan untuk memperluas akses perbankan kepada masyarakat. Ini termasuk pembentukan bank-bank swasta dan pengembangan bank daerah. Nah, pernah juga terjadi krisis moneter ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang berdampak besar pada sektor perbankan di Indonesia. Banyak bank yang mengalami kebangkrutan dan pemerintah terpaksa melakukan restrukturisasi sektor perbankan. Yang terakhir yaitu era reformasi. Setelah krisis, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di sektor perbankan, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Lembaga penjamin simpanan LPS juga didirikan untuk melindungi simpanan nasabah. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bank-bank di Indonesia mulai mengadopsi sistem perbankan digital termasuk internet banking dan mobile banking untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Nah,
Pemerintah dan lembaga keuangan juga berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, termasuk melalui lembaga keuangan mikro. Sejarah awal lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan pada masa kolonial Belanda. Salah satu yang paling awal adalah Bank Asuransi Jiwa Nasional. Bank yang didirikan pada tahun 1859. Pada masa ini, asuransi lebih banyak ditujukan untuk kalangan elit dan tidak menjangkau masyarakat luas. Nah, setelah kemerdekaan, industri asuransi mulai berkembang pesat pada tahun 1992. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang memberikan landasan hukum bagi pengembangan industri asuransi di Indonesia. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan di Indonesia mulai pada tahun 1980-an dengan tujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan usaha kecil. Lembaga ini menawarkan pembiayaan untuk pembelian barang modal, kendaraan, dan kebutuhan lainnya. Nah, pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur lembaga pembiayaan yang semakin memperkuat sektor pembiayaan. Nah, yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang, dimulai pada tahun 1896 dengan didirikannya koperasi pertama di Purwokerto. Koperasi menjadi salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang penting, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Nah, setelah kemerdekaan, koperasi semakin diperkuat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menjadi landasan hukum bagi perkembangan koperasi Indonesia. Peran bank dalam sistem keuangan. Yang pertama itu mediator keuangan. Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam dengan menghimpun simpanan dari masyarakat. Bank dapat menyalurkan pinjaman kepada individu atau bisnis yang membutuhkan modal. Peran bank dalam sistem keuangan yang kedua itu ada stabilitas ekonomi. Yang dimaksud, Bank Sentral memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter, termasuk pengaturan suku bunga dan pengendalian inflasi. Misalnya, jika inflasi tinggi, Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Peran bank dalam sistem keuangan yang ketiga itu penyediaan likuiditas. Bank menyediakan likuiditas bagi masyarakat melalui produk simpanan dan pinjaman dengan menawarkan berbagai produk seperti tabungan, deposito, dan kredit. Bank membantu masyarakat dalam menjangkau lebih dekat ke mereka. Peran bank dalam sistem keuangan yang keempat yaitu inklusi keuangan. Bank berperan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya tidak terlayani. Melalui layanan digital dan produk yang terjangkau, bank dapat menjangkau lebih banyak nasabah. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sebagai penghimpun dana, bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada individu, bisnis, atau pemerintah yang membutuhkan modal untuk berbagai keperluan seperti investasi dan konsumsi. Selain itu, bank juga berperan dalam menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, serta sistem pembayaran elektronik yang mendukung efisiensi dalam aktivitas ekonomi.
Keberadaan bank juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan kelancaran aliran dana dan mengelola risiko yang dapat mengganggu perekonomian. Dengan menyalurkan kredit kepada sektor produktif, bank turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Selain itu, bank juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya, seperti investasi, asuransi, serta perencanaan keuangan yang membantu individu dan bisnis dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Dengan peran strategis tersebut, bank menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Depan Bank BNI Makassar nyaris ricuh masa menuntut agar uang nasabah sebesar 45 miliar rupiah yang Hendrik dan juga istrinya protes keras atas hilangnya deposito mereka di sistem deposito BNI. Mereka kesal, pasalnya pihak BNI tak kunjung memberikan kejelasan meskipun kasus hilangnya deposito. Berikut ini kronologi lengkap kasus dugaan dana deposito nasabah BNI yang hilang tersebut. Yang pertama, transfer dana dan ditempatkan di deposito BNI. Hendrik dan Henk Pautek memutuskan mentransfer uang tabungannya dari Bank Maspion ke BNI cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar dengan total nilai sekitar 20,1 miliar. Transfer dilakukan dengan sistem Real Time Gross Settlement atau RTGS. Jadi, tak pernah bawa uang cash atau tunai, kata Rudi Kadiaman, salah satu pengacara nasabah, Rabu 16 Juni 2021. Hendrik menjadi nasabah BNI per 4 Desember 2018. Ia menabung uangnya senilai 10,6 miliar di BNI dengan cara mentransfer dari Bank Maspion. Sementara Henk Pautek tercatat menjadi nasabah BNI kurang lebih sejak 23 Desember 2019. Ia menabung uangnya kurang lebih 9,5 miliar dengan cara mentransfer dari Bank Maspion. Yang kedua, tawaran bunga deposito 8,25%. Kedua nasabah itu dijanjikan oleh pihak BNI mendapatkan bunga deposito sebesar 8,25% per bulan. Karena iming-iming itu pula, nasabah akhirnya mau mendepositokan uangnya di bank plat merah tersebut. 4 lembar biljet deposito diterbitkan. Setelah transfer dilakukan, bank menetapkan uang tersebut ke dalam instrumen deposito seperti yang diinginkan nasabah. Penempatan dana itu dituliskan di buku rekening nasabah. Kedua nasabah tercatat sebagai nasabah prioritas kantor cabang BNI Emerald. BNI kemudian menerbitkan 4 lembar biljet deposito. Keempat biljet itu dengan rincian 3 lembar biljet atas nama Hendrik dan 1 lembar biljet atas nama Henk Pautek. 4 deposito gagal dicairkan. Setelah 3 tahun menetapkan dananya di deposito, pada tanggal 23 Maret 2021, Hendrik mendatangi kantor BNI cabang Emerald di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, untuk mencari uang yang ditabungnya. Uang deposito itu rencananya akan dipakai untuk biaya berobat ayahnya, Henk Pautek. Tapi saat itu, BNI menyatakan tak bisa mencairkan uang milik Henk Pautek karena biljet deposito yang dimiliki adalah palsu. Kelima, seluruh biljet deposito palsu. Terkejut setelah mendengar keterangan tersebut, Hendrik lantas mengecek 3 biljet atas namanya. Saat itu pula baru diketahui biljet deposito miliknya juga palsu. Artinya semua 4 biljet deposito senilai 20,1 miliar atas nama Hendrik dan Henk Pautek yang sebelumnya dikeluarkan oleh BNI adalah palsu.
Kata Hendrik lewat keterangan tertulis, "Saya serta seluruh keluarga sangat stres karena tidak menyangka uang kami yang ada di Bank BNI lenyap begitu saja." Nah, yang keenam, minta pertanggungjawaban ke BNI. Usai deposito gagal dicairkan, Hendrik berulang kali mendatangi kantor cabang dan mempertanyakan nasib uang depositonya ke BNI. Tapi hingga kini tak ada penjelasan kenapa uang yang ditabungnya tetap tidak bisa kembali. Di tengah proses meminta uang depositonya kembali, BNI sempat menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh nasabah. Surat itu intinya berisi bahwa nasabah yang bertanda tangan tak akan mempermasalahkan BNI. Yang terakhir, lapor ke polisi dan gugat ke pengadilan. Setelah beberapa kali bertemu pihak BNI dan mempertanyakan nasib uang deposito itu, tapi tak juga membuahkan hasil, nasabah melaporkan kasus ini ke pihak polisi dan menggugat ke pengadilan. Nasabah menunjuk ke 8 kuasa hukum untuk menangani kasus ini. Atas kasus ini, BNI juga melaporkan karyawannya yang diduga memalsukan bilet deposito ke Bareskrim Mabes Polri. Tak hanya BNI, salah satu nasabah yakini Hendrik telah diperiksa di Makassar pada April 2021 lalu. Selain Hendrik dan Hempotek, Andi Idris Mangga Berani juga bernasib yang sama. Ia mendeposito uangnya ke BNI, namun hilang begitu saja sebesar 45 miliar. This is the number one.